Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi kosong di tengah masyarakat Indonesia yang konservatif ini, sampai hari itu tiba ketika mata kami bertemu di pasar malam Jakarta yang ramai. Tapi siapa sangka, pertemuan itu justru membawa saya ke jurang pengkhianatan yang paling dalam dari orang yang saya cintai. Dan kini, di antara doa-doa malam yang tak terjawab, saya bertanya pada diri sendiri, apakah cinta seperti ini layak diperjuangkan, meski harus melawan seluruh dunia. Nama saya Ari, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Sejak kecil, saya dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang ketat, di mana cinta antara sesama jenis dianggap sebagai dosa besar. Tapi hati ini tak pernah bisa dibohongi. Saya selalu merasa berbeda, seperti ada sesuatu yang hilang di dalam dada saya. Setiap malam, saya berdoa agar perasaan ini hilang, tapi justru semakin kuat. Mengapa Tuhan menciptakan saya seperti ini, gumam saya dalam hati, sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa bersalah itu seperti belati yang menusuk perlahan, membuat saya semakin tertutup dari keluarga. Suatu hari, di tengah hiruk-pikuk pasar malam Tanah Abang, saya bertemu dengan dia, Rial. Dia adalah seorang seniman jalanan, melukis potret orang-orang dengan tangan yang lincah. Matanya yang tajam dan senyumnya yang hangat langsung membuat hati saya berdegup kencang. "Lukis saya dong," kata saya sambil tersenyum malu-malu. Dia tertawa, suaranya seperti angin sepoi yang menyegarkan. Kami berbincang sepanjang malam, tentang mimpi-mimpi kami, tentang Jakarta yang keras tapi penuh harapan. "Kamu berbeda, Ari," katanya pelan, mata kami saling bertaut. Saat itu, saya merasa seperti menemukan bagian yang hilang dari jiwa saya. Malam itu, kami berpisah dengan janji bertemu lagi. Tapi di dalam hati, saya sudah tahu ini bukan pertemuan biasa. Keesokan harinya, saya tak bisa berhenti memikirkannya. "Apa ini cinta?" tanya saya pada diri sendiri, sambil menatap foto lukisannya yang saya simpan di ponsel. Rasa takut bercampur dengan kegembiraan. Di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu kuat, mencintai sesama pria bisa berarti akhir dari segalanya, keluarga, teman, bahkan pekerjaan. Tapi Rial membuat saya lupa semua itu. Kami mulai bertemu diam-diam, di kai-kai kecil atau di taman kota yang sepi. Pertemuan kami semakin sering, dan perasaan itu tumbuh seperti pohon beringin yang akarnya menjalar dalam. Rial bercerita tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah, di mana dia juga merasakan hal yang sama. "Saya pernah mencoba melawan Ari. Tapi hati ini tak bisa dipaksa," katanya suatu sore, sambil memegang tangan saya di bawah meja. Sentuhannya itu membuat dada saya sesak, penuh dengan rasa hangat yang belum pernah saya rasakan. Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang ketakutan. "Bagaimana jika keluarga tahu?" gumam saya dalam hati setiap malam. "Ibu saya, seorang wanita taat beragama, pasti akan hancur jika mengetahui." Suatu hari, Rial mengajak saya ke pantai di pinggiran Jakarta. Kami duduk di pasir, mendengarkan ombak yang bergulung. "Ari, saya mencintaimu," katanya tiba-tiba, suaranya gemetar. Saya terdiam, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Saya juga, Rial. Tapi ini sulit." Kami berpelukan di sana, di bawah matahari terbenam yang merah membara. Saat itu, dunia seolah hanya milik kami berdua. Tapi realitas segera menyusul. Kembali ke rumah, saya melihat ibu sedang sholat, dan rasa bersalah kembali menyerang. "Apa yang saya lakukan ini dosa?" tanya hati saya, tapi jawabannya selalu sama, cinta ini terasa begitu benar. Hubungan kami mulai menghadapi tantangan kecil. Teman-teman Rial mulai curiga, dan dia harus berbohong untuk melindungi kami. "Ini melelahkan, Ari," katanya suatu malam melalui telepon. Saya merasakan kegelisahannya, dan itu membuat hati saya sakit. Di dalam dada, ada perang antara ingin melanjutkan dan takut kehilangan segalanya. "Apakah ini layak?" tanya saya pada cermin, tapi wajah Rial selalu muncul di pikiran.
Kami memutuskan untuk lebih hati-hati, bertemu hanya di tempat-tempat aman. Waktu berlalu dan cinta kami semakin dalam. Rial memperkenalkan saya pada dunia seninya, mengajari saya melukis. "Lukis apa yang ada di hatimu," katanya. Saya melukis wajahnya, dan itu menjadi simbol cinta kami. Tapi di balik itu, tekanan dari masyarakat mulai terasa. Berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir dari desa sering muncul di berita, membuat saya gelisah. "Bagaimana nasib kita nanti?" gumam saya. Rial selalu meyakinkan kita akan kuat bersama. Suatu hari kami pergi ke Festival Budaya di Yogyakarta. Di sana, di tengah keramaian, kami merasa bebas. Tapi saat itu juga, saya melihat seseorang yang saya kenal, sepupu saya. Panik, saya tarik Rial pergi. "Ini berbahaya," kata saya. Dia mengangguk, tapi matanya penuh kekecewaan. Malam itu, kami bertengkar kecil. "Kapan kita bisa hidup bebas, Ari?" tanyanya. Saya tak punya jawaban, hanya pelukan yang penuh penyesalan. Kembali ke Jakarta, saya mulai merasakan beban yang lebih berat. Ibu mulai curiga dengan perilaku saya yang sering keluar malam. "Kamu lagi apa, Ri?" tanyanya suatu hari. Saya berbohong, tapi hati ini hancur. "Mengapa harus seperti ini?" tanya saya dalam doa malam. Rial juga menghadapi masalah serupa di keluarganya. Kami saling menguatkan melalui pesan-pesan rahasia, tapi retakan mulai terlihat. Akhirnya, kami memutuskan untuk sementara berpisah, untuk meredakan tekanan. "Ini untuk kebaikan kita," kata Rial, air matanya mengalir. Saya menangis sendirian di kamar, merasakan kehampaan yang dalam. "Tanpa dia, hidup ini kosong," gumam hati saya. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk, tapi cinta itu tetap ada, menunggu waktu yang tepat. Pemisahan itu seperti pisau yang menusuk lambat. Setiap pagi, saya bangun dengan dada yang sesak, memikirkan Rial. "Apa dia baik-baik saja?" tanya hati saya berulang kali. Kami sepakat tidak berkomunikasi untuk sementara, tapi itu justru membuat rasa rindu semakin menyiksa. Di kantor, saya bekerja sebagai pegawai biasa, tapi pikiran saya selalu melayang ke masa-masa indah bersama dia. "Mengapa cinta ini harus disembunyikan?" gumam saya, sambil menatap layar komputer yang buram. Suatu malam, saya tak tahan lagi. Saya kirim pesan singkat, "Aku kangen." Tak lama, balasannya datang, "Aku juga. Ketemu besok." Kami bertemu di sebuah kai kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Saat melihat wajahnya, air mata saya hampir jatuh. "Makan aku, Ari," katanya, memegang tangan saya. Kami berbicara panjang lebar, tentang rasa takut dan harapan. "Kita harus lebih kuat," katanya. Tapi di balik kata-kata itu, saya rasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya, kami kembali bersama, tapi dengan lebih hati-hati. Rial mulai bercerita tentang teman lamanya, seorang pria bernama Andi, yang katanya sedang membantunya dengan proyek seni. "Dia baik, Ari," katanya. Saya cemburu, tapi saya tekan perasaan itu. "Jangan curiga, ini untuk kita," gumam hati saya. Tapi semakin sering Rial menyebut Andi, semakin gelisah saya. Suatu hari, saya lihat foto mereka bersama di media sosial Rial, meski cepat dihapus. "Apa ini?" tanya hati saya, penuh kecurigaan. Konflik mulai muncul. Kami bertengkar hebat suatu malam. "Kamu lebih sering dengan Andi daripada aku," bentak saya. Rial membela diri, dia hanya teman. Tapi matanya tak bisa berbohong. Saya pulang dengan hati hancur, menangis sepanjang jalan. "Apakah ini akhir?" tanya saya pada bintang-bintang. Malam itu, saya tak bisa tidur, memikirkan kemungkinan pengkhianatan. Keesokan harinya, Rial datang ke rumah saya, memohon maaf. "Aku tak bisa tanpa kamu," katanya. Kami berdamai, tapi benih keraguan sudah tertanam. Cinta kami seperti ombak yang naik turun, penuh drama.
Di Indonesia, di mana tekanan sosial begitu besar, hubungan seperti ini memang penuh tantangan. Kita harus bertahan, katanya, tapi saya rasakan ada retak yang semakin lebar. Suatu hari, kami pergi ke Bogor untuk liburan singkat. Di sana, di tengah hutan yang hijau, kami merasa bebas. Bayangkan jika kita bisa hidup seperti ini selamanya, kata Rial. Saya mengangguk, tapi hati ini penuh kekhawatiran. Kembali ke Jakarta, realitas menyambut. Ibu saya mulai bertanya tentang pacaran saya, dan saya harus berbohong lagi. Ini melelahkan, gumam saya. Tapi yang lebih buruk, saya mulai mendengar rumor dari teman-teman Rial. Andi ternyata lebih dari teman. Dia sering bersama Andi, kata seorang teman. Hati saya seperti dirobek. Saya konfrontasi Rial dan dia mengaku itu hanya sekali, Ari. Aku salah. Pengkhianatan itu seperti petir yang menyambar. Saya menangis, marah, dan hancur. Mengapa, Rial? Tanya saya. Malam itu, kami bertengkar hebat. Aku takut kehilanganmu, jadi aku cari pelarian, katanya. Tapi alasan itu tak cukup. Saya pergi meninggalkannya sendirian. Di dalam mobil, air mata mengalir deras. Cinta ini ternyata rapuh, gumam hati saya. Hari-hari berikutnya, saya isolasi diri, tak mau bertemu siapapun. Rasa sakit itu begitu dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Tapi Rial tak menyerah. Dia kirim pesan setiap hari, memohon Aku mencintaimu, Ari. Beri aku kesempatan. Hati saya terbelah, antara marah dan cinta. Apakah aku bisa memakan? Tanya saya pada diri sendiri. Di tengah malam, saya berdoa, meminta petunjuk. Jawabannya datang pelan, cinta sejati butuh pengampunan. Akhirnya, saya setuju bertemu. Di taman kota, kami berbicara dari hati ke hati. Aku takut, Ari. Masyarakat ini membuatku gila, katanya. Saya paham, karena saya juga merasakan hal yang sama. Kami memutuskan untuk mencoba lagi, dengan janji tak ada rahasia lagi. Tapi trauma itu tetap ada, seperti bayang-bayang yang mengikuti. Pengampunan itu tak mudah. Setiap kali melihat Rial, bayangan Andi muncul di pikiran saya. Apakah dia benar-benar berubah? Tanya hati saya berulang kali. Kami mencoba membangun kembali kepercayaan, tapi seperti membangun rumah di atas pasir. Di Indonesia, di mana norma agama begitu kuat, kami harus berjuang 2 kali lipat. Kita bukan monster, kata Rial suatu hari, suaranya penuh keputusasaan. Konflik keluarga mulai muncul. Ibu saya menemukan pesan dari Rial di ponsel saya. Siapa ini, Ri? Kenapa bahasa kalian begitu mesra? Tanyanya dengan mata penuh curiga. Saya panik, berbohong bahwa itu teman biasa. Tapi ibu tak percaya. Malam itu, dia bicara panjang lebar tentang nilai-nilai keluarga. Jangan sampai kamu menyimpang, anakku, katanya, air matanya mengalir. Hati saya hancur melihatnya. Makan aku, Bu, gumam saya dalam hati. Rial juga menghadapi hal serupa. Ayahnya, seorang ulama di desanya, mulai mendesaknya menikah. Kamu harus punya istri, Al, katanya. Rial cerita itu pada saya, suaranya gemetar. Aku tak bisa, Ari. Hatiku milikmu. Kami saling menguatkan, tapi tekanan itu semakin berat. Bagaimana jika kita kabur? Usul saya setengah bercanda. Tapi di balik itu ada harapan nyata. Suatu hari, kami pergi ke Bali untuk mencari ketenangan. Di sana, di tengah pantai yang indah, kami merasa seperti pasangan normal. Ini surga kita, kata Rial, memeluk saya. Tapi bahkan di sana ada orang yang memandang curiga. Kembali ke Jakarta, masalah semakin rumit. Teman-teman mulai menjauh, rumor menyebar. Kalian aneh, kata seorang teman. Itu menyakitkan. Puncaknya, ayah Rial datang ke Jakarta. Dia tahu tentang kami dari desas-desus. Kamu harus berhenti, Al.
Ini dosa, bentaknya. Rial menangis, tapi tak menyerah. Aku mencintai Ari, ayah. Ayahnya marah besar, mengancam memutus hubungan. Rial pulang ke desa, terpaksa. Tunggu aku, katanya pada saya melalui telepon. Hari-hari tanpa Rial seperti neraka. Saya merasa sendirian di dunia yang kejam. Mengapa Tuhan menguji kami seperti ini, tanya saya dalam doa. Ibu saya juga semakin curiga, sering bertanya. Saya hampir mengaku, tapi takut. Aku tak mau kehilangan keluarga, gumam hati saya. Rial kembali setelah seminggu, tapi berubah. Ayah memaksaku bertunangan dengan gadis desa, katanya pelan. Hati saya seperti dihancurkan. Apa, tanya saya, air mata mengalir. Ini pengkhianatan kedua. Kami bertengkar lagi, lebih hebat. Kamu bohongi aku, bentak saya. Rial memohon, ini untuk menyelamatkan kita. Tunangan palsu saja. Tapi saya tak bisa terima. Saya pergi, meninggalkannya. Malam itu, saya minum sendirian di bar, meski tak biasa. Cinta ini kutukan, gumam saya. Tapi di tengah mabuk, saya sadar, saya tak bisa tanpa dia. Saya kirim pesan, kita bicara besok. Pertemuan itu penuh emosi. Rial jelaskan semuanya, tunangan itu hanya akal-akalan untuk menenangkan ayah. Aku tak akan menikahinya, katanya. Saya percaya, tapi luka itu dalam. Kami memutuskan untuk menghadapi bersama. Kita lawan dunia, katanya. Tapi tekanan semakin besar. Masyarakat mulai tahu, dan ancaman datang. Kalian akan diusir, kata tetangga. Kami takut, tapi cinta itu memberi kekuatan. Selama bersama, aku tak peduli, gumam hati saya. Ancaman itu menjadi nyata. Suatu pagi, saya dapat telepon dari teman hati-hati, Ari. Ada orang yang ingin memperbaiki kalian. Di Indonesia, Isul sering dihadapi dengan kekerasan. Hati saya gemetar. Apa kita harus sembunyi, tanya saya pada Rial. Dia mengangguk, kita pergi ke tempat aman. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup dalam ketakutan. Setiap malam, saya bangun karena mimpi buruk. Bagaimana jika mereka datang, gumam hati saya. Rial selalu memeluk saya, kita kuat. Tapi di balik itu, saya rasakan dia juga takut. Cinta kami sekarang penuh drama, seperti film tragedi. Keluarga semakin menekan. Ibu saya datang ke apartemen, menangis. Pulanglah, Ri. Jangan seperti ini. Saya tak bisa bohong lagi. Bu, aku mencintai Rial, kata saya gemetar. Ibu shock, marah, dan sedih. Ini salah. Kamu harus berubah, katanya. Hati saya robek melihatnya pergi dengan air mata. Ayah Rial juga datang membawa ulama. Ini setan. Kalian harus tobat, bentaknya. Kami dihadapkan pada pilihan berpisah atau diusir. Rial menangis, aku tak bisa, ayah. Pertengkaran itu hebat, penuh emosi. Akhirnya mereka pergi, tapi ancaman tetap. Di tengah badai itu, cinta kami semakin dalam. Kami saling cerita tentang masa lalu, tentang luka-luka yang disembunyikan. Aku pernah mencoba bunuh diri karena ini, kata Rial pelan. Saya terkejut, memeluknya erat. Jangan pernah lagi, kata saya. Momen itu membuat kami lebih dekat, tapi juga lebih rapuh. Suatu hari, Andi muncul lagi. Dia datang ke apartemen memohon maaf. Aku salah, Al. Tapi aku masih mencintaimu. Saya marah, tapi Rial tegas, pergi, Andi. Hatiku milik Ari. Itu memberi saya harapan, tapi juga mengingatkan pada pengkhianatan lama. Tekanan mencapai puncak ketika tetangga melaporkan kami ke polisi. Kalian melanggar norma, kata mereka. Kami ditangkap, diinterogasi. Ini bukan kejahatan, kata Rial tegas. Tapi di Indonesia, meski tak ilegal, tekanan sosial besar.
Kami dilepas, tapi dengan peringatan. Kembali ke apartemen, kami menangis bersama. Apa kita harus berpisah? Tanya saya. Rial menggeleng, tidak. Kita lawan. Tapi hati ini penuh keraguan. Cinta ini terlalu sakit, gumam saya. Malam itu, kami bicara panjang. Mungkin kita perlu bantuan, kata Rial. Kami cari komunitas di Jakarta, meski rahasia. Di sana, kami bertemu orang-orang seperti kami, berbagi cerita. Kalian tak sendirian, kata seorang. Itu memberi kekuatan baru. Tapi tragedi datang. Ibu saya sakit karena stres. Ini karena kamu, kata adik saya. Hati saya hancur. Saya pergi ke rumah, memohon Ma. Bu, aku tak mau kehilanganmu. Ibu pelan-pelan memahami, meski sulit. Aku mencintaimu, Ri. Tapi ini berat. Rial juga berjuang dengan ayahnya. Berikan waktu, katanya. Kami memutuskan untuk sementara hidup terpisah lagi untuk menangkan keluarga. Ini bukan akhir, katanya, mencium kening saya. Pemisahan kedua ini lebih menyiksa. Setiap hari, rasa rindu seperti api yang membakar. Tanpa dia, aku bukan apa-apa, gumam hati saya. Tapi di balik itu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hidup terpisah membuat saya seperti mayat berjalan. Setiap malam, saya menatap Otorial, air mata mengalir. Mengapa nasib kita seperti ini, tanya hati saya pada Tuhan. Di Indonesia, di mana toleransi masih langka, cinta kami seperti mimpi yang tak boleh ada. Tapi saya tak bisa menyerah. Saya mulai bergabung dengan kelompok advokasi secara diam-diam, belajar tentang hak-hak kami. Suatu hari, Rial hubungi saya, ayahku mulai melunak. Harapan muncul. Kami bertemu rahasia di sebuah masjid tua, tempat kami pertama kali berdoa bersama. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya, suaranya penuh emosi. Kami berpelukan tapi takut dilihat orang. Kita harus sabar, kata saya. Tapi badai belum berakhir. Andi kembali, kali ini dengan ancaman. Jika tak bersamaku, aku akan sebarkan rahasiamu, katanya pada Rial. Rial cerita itu pada saya, panik. Apa kita lakukan, tanyanya. Saya marah, lawan dia. Kami laporkan ke polisi meski berisiko. Ini untuk kita, kata saya. Proses itu melelahkan, penuh drama. Andi ditahan, tapi rumor menyebar luas. Keluarga kami tahu semuanya. Ibu saya datang lagi, kali ini dengan air mata bahagia. Tidak, masih sedih. Kenapa kamu tak bilang dari dulu, tanyanya. Saya jelaskan semuanya, tentang cinta yang tulus. Bu, ini hatiku. Pelan-pelan ibu mulai menerima, meski butuh waktu. Ayah Rial lebih keras. Dia datang dengan amarah, tapi Rial tegas, ini hidupku, ayah. Pertengkaran itu penuh air mata, tapi akhirnya ayahnya pergi dengan kata, pikirkan lagi. Itu kemajuan kecil. Di tengah itu, kami menghadapi masyarakat. Demo anti di Jakarta membuat kami takut. Kita sembunyi dulu, kata Rial. Tapi saya muak. Tidak. Kita harus bangga. Kami ikut kampanye online anonymously. Cinta adalah hak semua orang, tulis saya. Emosi semakin memuncak ketika ibu saya jatuh sakit lagi. Saya rawat dia dan di sana kami bicara hati ke hati. Aku tak mau kehilanganmu karena ini, katanya. Saya menangis, Bu, terima Rial sebagai bagian dari hidupku. Ibu diam, tapi pelukannya memberi harapan. Rial juga berjuang. Dia tolak tunangan, membuat ayahnya marah besar. Kamu bukan anakku lagi, bentak ayahnya. Rial hancur, menelepon saya sambil menangis. Aku sendirian sekarang. Saya datang ke desanya, menghadapi ayahnya. Tolong pahami, Pak. Kami saling mencintai. Ayahnya diam, tapi tak usir saya.
Malam itu kami tidur di rumah Rial, terpisah tentu. Ini langkah besar, katanya. Tapi pagi harinya, ayahnya bicara, aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilangan anak. Itu kemenangan kecil, penuh emosi. Kembali ke Jakarta, kami rencanakan masa depan. Mungkin kita pindah ke kota lain, usul saya. Tapi Rial ingin tetap melawan. Kita ubah pandangan orang, katanya. Cinta kami sekarang lebih kuat di tempat api ujian. Tapi tragedi terakhir datang, kecelakaan. Rial tertabrak saat pulang dari pertemuan. Saya dapat kabar, berlari ke rumah sakit. Jangan tinggalkan aku, kata saya, memegang tangannya. Dia sadar, tapi lemah. Aku mencintaimu selamanya, katanya pelan. Hari-hari di rumah sakit penuh doa dan air mata. Keluarga kami datang melihat kami bersama. Ibu saya peluk ayah Rial, mereka saling mencintai. Perlahan penerimaan datang. Rial sembuh pelan-pelan, tapi kecelakaan itu mengubah segalanya. Di rumah sakit, kami punya waktu untuk merenung. Ini tanda dari Tuhan, kata Rial, suaranya lemah tapi penuh harapan. Saya mengangguk, kita harus lebih kuat. Keluarga kami mulai berkumpul, meski awalnya tegang. Ibu saya bawa makanan untuk Rial, ayahnya datang dengan doa. Mungkin ini ujian, kata ayah Rial pelan. Penerimaan tak datang seketika. Ada pertengkaran, air mata, tapi juga pengertian. Aku tak paham, tapi aku lihat kalian bahagia, kata ibu saya suatu hari. Hati saya penuh syukur. Terima kasih, Bu. Rial juga bicara dengan ayahnya, ini bukan pilihan, ayah. Ini aku. Ayahnya diam lama, lalu peluk dia. Makan ayah. Keluar dari rumah sakit, kami hidup lebih terbuka. Tak lagi sembunyi-sembunyi, meski masih hati-hati. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi kami tak peduli. Cinta kita lebih besar dari itu, kata Rial. Kami mulai ikut komunitas, membantu orang lain seperti kami. Ini perjuangan bersama, gumam hati saya. Tahun berlalu, dan cinta kami semakin matang. Kami tak menikah secara resmi, tapi di hati kami sudah satu. Keluarga menerima meski butuh waktu. Kalian anak-anakku, kata ibu suatu hari saat kami kumpul makan. Ayah Rial juga melunak, bahkan ajak kami ke desa. Di akhir perjalanan ini, saya sadar, cinta tak mengenal batas. Di Nusantara yang indah tapi keras ini, kami temukan kedamaian. Terima kasih atas segalanya, kata Rial suatu malam di bawah bintang. Saya peluk dia, selamanya bersama. Kini setiap hari adalah berkah. Kami hidup dengan hati terbuka, menginspirasi orang lain. Cinta adalah hak manusia, gumam saya. Dan di tengah badai yang pernah kami hadapi, kami temukan pelangi.